Realme 9i merupakan versi downgrade dari seri Realme 9 yang rilisnya bisa dibilang hampir bersamaan di tahun 2022. Namun nyatanya mantan keluarga Oppo ini cukup murah hati, masih memberikan Realme 9i kemampuan dapur pacu dan fitur-fitur yang relatif paling diunggulkan di Realme 9. Ya, Realme 9i punya chipset Snapdragon, layarnya sudah 90Hz, dual speaker, baterainya juga terbilang cukup besar, punya kamera beresolusi tinggi, dan tidak lupa disertakan pula sistem fast charging 33 watt yang chargernya juga disertakan di paket penjualannya. Secara spesifikasi emang menggiurkan di Realme 9i. Namun, masalahnya, apakah Realme berhasil mengeksekusinya dengan baik? Ini ceritaku tentang kelebihan dan kekurangan Realme 9i. Let's see. Seperti biasa, review kita kali ini dimulai dengan membahas desain smartphone secara keseluruhan. Dan seperti biasa, hal ini akan kita mulai dengan pendekatan Realme mempermak bagian back covernya dengan desain yang lagi-lagi berbeda dari produk sebelumnya. Kali ini, di Realme 9i bagian back cover terlihat apik dengan guratan-guratan garis tipis vertikal dari bagian atas ke bawah dan berulang-ulang, hingga menciptakan efek kombinasi garis yang mampu melakukan perubahan cahaya di setiap guratan tersebut. Yang akibatnya, oleh perbedaan sudut dan kedalaman garis-garis tersebut, pihak Realme menyebutnya sebagai stereo prisma design. Walaupun seperti terlihat ada guratan memanjang di bodi belakangnya, jika kita pegang tidak terasa teksturnya, hanya terasa halus saja, namun tidak licin. Cuma mudah tertempel sidik jari, apalagi yang warnanya hitam. Tapi ketika dijatuhi cahaya dari sudut berbeda, akan terlihat garis-garis vertikal yang memberikan efek warna yang menawan. Selain pewarnaan anyar yang menarik itu, di back cover juga telah tersemat bagian kamera dengan 2 bulatan besar dan 1 bulatan kecil yang ditemani dengan lampu LED flash. Bagian ini sedikit menonjol dari bagian permukaan back covernya, walaupun model bump kameranya ini sudah terkesan kurang hits karena kurang besar. Minimal, desainnya terlihat simpel. Sementara di bagian tepinya belum dibuat model flat ala HP zaman sekarang. Bentuknya rounded, ada tombol power yang dibuat menjorok ke dalam, menandakan bahwa tombol power ini juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Lalu ada tombol volume di sisi berseberangan dengan bentuk menonjol seperti biasa. Dan terakhir, ada bagian port audio 3,5 mm, corong speaker dan colokan USB tipe Type-C di sisi bagian bawah. Nah, ini ada hal menarik di sisi output audio, di mana Realme 9i tidak hanya mengandalkan corong speaker yang ada di bagian bawah ini, karena produk ini telah mengadopsi teknologi dual stereo speaker, sehingga output audio juga berlangsung dari bagian earpiece atau corong speaker yang ada di bagian atas layar. Hal ini bisa kita rasakan ketika mendengarkan musik, menonton YouTube, atau sedang bermain game. Dalam posisi smartphone landscape, maka efek stereo akan hadir dari dua arah berlawanan. Suara outputnya cukup keras, detail voice dan treble masih ketara dengan sedikit sentuhan bass. Tapi hasilnya menurut kami cukup impresif. Layar adaptif dengan refresh rate hingga 90Hz, kehadiran layar dengan ukuran 6,6 inch pada Realme 9i menjadikan smartphone ini menjadi smartphone dengan layar yang relatif lebar. Cocok untuk mereka yang membutuhkan layar untuk banyak membaca dokumen atau menonton konten dengan layar yang besar. Panel layar ini adalah IPS LCD dengan kecerahan maksimal tercatat di 480 nits dan refresh rate yang adaptif hingga 90Hz. Pertama kali diperkenalkan di Realme 9 Pro. Teknologi layar adaptif ini juga bisa menghemat daya karena sistem bisa menentukan refresh rate yang tepat untuk konten yang sedang kita nikmati. Semisal saat kita sedang menikmati game, sistem akan menawarkan refresh rate tertinggi di 90Hz. Tetapi saat tengah menonton film bisa diturunkan ke 60Hz. Atau ketika membaca berita di Google, bisa hanya 30Hz saja dan seterusnya. Menjadikan layar tidak terus-menerus di refresh rate tertinggi dan otomatis akan mengurangi daya yang dibutuhkan untuk mencapai refresh rate tersebut.
Layarnya membawa resolusi Full HD+, maka gambar yang ditampilkan layar Realme 9i terbilang padat. Hingga hitungan 401 piksel per incinya, hampir 90,8% bagian depan smartphone dipenuhi oleh layar yang interaktif berhias punch hole di samping kiri. Realme 9i cukup berhasil membuat kualitas IPS LCD menjadi lebih dinamis, hampir mendekati jenis OLED dalam saturasi warnanya. User interface dan fitur bawaannya berbeda dari sejumlah smartphone Realme 9 series lainnya. Realme 9i ini sudah terupdate ke Realme UI 3.0 terbaru berbasis Android 12. Bukan hal yang terlalu buruk sih, mengingat hitungan kombinasi RAM versus ROM yang dibawa produk ini termasuk paling kecil di antara Realme 9 series lainnya. Untuk sektor ini tidak menjadi masalah. Bahkan karena dalam Realme UI 3.0 juga telah disematkan sejumlah fitur menarik dan bermanfaat. Semisal RAM DRE alias Dynamic RAM Expansion maksimal 3 GB. Fitur ini akan memberikan keleluasaan pada kita untuk menambahkan RAM yang dinamis yang akan mengambil beberapa bagian dari ROM untuk dijadikan RAM sementara ketika dibutuhkan. Smartphone Realme 9i dibekali chipset berjaringan 4G terbaru dari Qualcomm, Snapdragon 680. Chipset ini memiliki fabrikasi 6 nanometer, artinya setiap komponen yang ada dalam chipset ini dibangun dengan transistor yang berukuran kecil, hanya 6 nanometer dari titik source ke titik drain, sehingga memungkinkan kepadatan transistor yang tinggi dalam sebuah desain chip. Kepadatan tinggi ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan daya yang jauh lebih baik karena jarak yang ditempuh oleh arus pun menjadi semakin kecil. Oleh sebab itu, maka chipset dengan fabrikasi yang kecil seperti ini kerap disebut dengan chipset dengan konsumsi daya yang rendah. Kembali lagi ke Snapdragon 680. Chipset ini membawa CPU dengan 8 inti, terdiri dari 4 inti Kryo 265 Gold dengan clock speed di 2,4 GHz dan 4 inti Kryo 265 Silver dengan clock speed 1,9 GHz. Jika dibandingkan dengan chipset 4G populer sebelumnya, 680 ini mengalami peningkatan kinerja hingga 25%, terutama di sisi AI dan machine learning-nya. Memori Realme 9i hanya terdiri dari RAM 4GB dengan ROM 64GB untuk produk yang kami review. Di angka harga 2,4 sampai 2,5 juta, Realme 9i tergolong pelit dan mahal jika kita melihat dari sisi itu. Kombinasi angka RAM 4, ROM 64 banyak yang meragukan akan kecepatan atau kemampuannya dalam bermain game. Kapasitas RAM 4 yang dibilang cupu bagi kaum penyembah RAM besar, nyatanya Realme 9i masih mampu membuktikannya dalam tes uji game yang pernah kita lakukan. Ingat boy, dalam kinerja HP yang terpenting sebenarnya adalah chipset, sistem operasi yang up to date dan UI-nya yang simple, ringan, dan maksimal. RAM besar jika chipsetnya cupu, ya percuma. Atau RAM 4 misal chipsetnya bagus, sistem operasi up to date, tapi polesan UI sistemnya semerawut dan jarang kasih update. Ya pasti akan memberatkan kinerjanya. Secara sifat, aplikasi yang kita download selalu memberikan update setiap saat. Jika pabrikan lempeng aja nggak terlalu memperhatikan perubahan, ya pasti besaran RAM yang akan jadi kambing hitam. Di sini peran penting pengalaman pabrikan HP di mana diuji kemampuannya dalam meramu RAM, ROM, chipset, sistem operasi, dan UI untuk bisa bersinergi. Realme 9i menurut kami berhasil memaksimalkannya untuk saat ini dengan suhu yang tergolong tidak panas jika main game di sekitaran 36-40 derajat Celcius aja. Untuk main game ML, grafik Ultra Realme 9i masih sanggup mencapai rata-rata 50-60 FPS. Game Call of Duty ya begitu, masih lancar juga. Untuk game berat misalnya Genshin Impact, Realme 9i juga masih mampu menjalankannya dengan kategori cukup aman. Ya, aman aja bukan lancar loh ya, karena tergantung ramuan setting grafik custom Anda. Dengan settingan yang tepat, Realme 9i pasti lebih maksimal. Smartphone Realme 9i dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Disandingkan dengan chipset 6 nanometer, juga UI yang menawarkan fitur hemat energi, plus refresh rate layar yang juga bersahabat dengan penggunaan daya, maka kapasitas gini sudah cukup mumpuni untuk menjaga smartphone hidup sepanjang hari, menjadikannya cocok digunakan oleh mereka yang bertugas di luar rumah.
Dan dengan dukungan pengisian daya cepat Dart Charge 33 watt, maka kita pun tidak butuh waktu banyak untuk melakukan recharging baterai. Hanya membutuhkan waktu 70 menitan saja untuk mengisi baterai dari 0 ke 100%. Jadi saat Anda kehabisan baterai, charge HP 10 menit aja sudah bisa menolong HP ini untuk menunjang aktivitas Anda. SOT yang kami dapatkan kurang lebih 6 jam. Dan untuk seharian dengan kondisi santuy, HP ini bisa menemani Anda seharian tanpa charge. Kamera belakang yang dibawa oleh Realme 9i terdiri dari 3 kamera untuk 3 kebutuhan berbeda. Pertama, ada kamera Ultra HD 50 megapiksel dengan bukaan f1.8. Melihat spesifikasi ini, kita bisa berharap performa yang apik ketika digunakan pada kondisi pencahayaan yang kurang optimal. Kedua, ada kamera black and white 2 megapiksel untuk membuat foto potret. Lalu ketiga, ada kamera makro 2 megapiksel. Ketiga kamera ini bisa digunakan untuk memotret dalam beberapa mode AI yang disediakan. Jika Anda merasa kurang dengan besaran resolusi 50 megapiksel, Realme 9i juga punya pilihan mode Extra HD atau 108 megapiksel. Yang hasilnya sebenarnya bagus, cuma ukurannya aja berlebihan. Dan misal jika kita bandingkan dengan 50 megapikselnya, juga tidak terlalu kentara bedanya. Di mode Extra HD, hasil foto cenderung ke arah lebih HD. Saturasi warnanya sedikit lebih deep, terutama bisa kita lihat di bagian daun-daun, bunga, dan alam sekitar. Cuman jika kita zoom, ya masih tetap kurang detail juga. Resolusi 108 megapiksel ini bisa dibilang cuma efek polarisasi aja. Apalagi kecepatan mengambil foto dalam kedua resolusi itu tergolong lambat. Untuk hasil video kamera belakang Realme 9i sayang sekali maksimal cuma Full HD 30 fps. Harusnya dengan dukungan chipsetnya mampu mencapai resolusi 4K atau minimal Full HD 60 fps lah. Entah hardware kamera yang tidak bisa atau emang Realme sengaja cuma mematok segitu resolusinya dengan asumsi banyak orang yang kurang paham akan resolusi video atau emang mengkotakan segmen supaya tidak mengkanibalkan seri Realme yang lebih di atasnya. Hasilnya cukup bagus. Walau tanpa sistem ACE, kita pegang pakai satu tangan, goncangan di hasil rekamannya juga minim. Fokus juga terbilang responsif. Mungkin ini karena efek chipsetnya. Tapi ya kembali lagi, resolusi yang cuma Full HD 30 fps, Realme 9i tidak bisa diandalkan dalam membuat konten YouTube misalnya, atau ke arah kebutuhan yang lebih serius. Sementara itu di bagian depan ada kamera 16 megapiksel dengan sensor IMX471 yang memiliki bukaan f2.1. Kamera ini juga mampu menangkap gambar dari depan kamera dalam sudut yang relatif luas hingga 79,3 derajat. Untuk hasil rekaman suaranya pun bagus, jelas, dan relatif bulat. Nice. Hai guys, ini kita lagi pakai video kamera depan dari Realme 9i Full HD 30 fps. Menurut kalian gimana untuk kualitas gambar dan suaranya? Kesimpulannya, dalam rentang harga yang dimilikinya yakni hanya 2 jutaan saja, Realme 9i memiliki fitur menarik yang kita butuhkan. Chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi modern 6 nanometer yang hemat daya, kamera mumpuni, UI yang mendukung semua kegiatan dalam semua kemungkinan, hingga baterai dan teknologi pengisian daya cepat Dart Charge 33 watt. Desain yang tergolong masih up to date, layar Full HD plus nan bening berhias punch hole, dan jangan lupa refresh rate-nya sudah 90 Hz. Realme 9i cukup menggiurkan. Mungkin yang jadi batu sandungan bagi Anda yang ragu meminangnya adalah besaran varian RAM 4 ROM 64 yang tergolong mediocre di zaman sekarang. Ditambah lagi dengan harga barunya yang terbilang lebih tinggi dibanding HP pabrikan lain yang memiliki RAM atau ROM standar itu. Dan katanya kabarnya nih ya, Realme agak kurang akurat buat GPS bagi abang-abang ojol. Kami sih kurang bisa membuktikan ya, karena emang keseharian kami tidak terlalu berkutat dengan Maps atau GPS. Jadi anggaplah HP ini kurang cocok buat abang ojol. Tapi bagi teman-teman yang kerjanya tidak terlalu membutuhkan akurasi Maps, Realme 9i menurut kami opsi paling bagus bagi teman-teman yang menginginkan HP 2 jutaan dengan performa yang terbilang seimbang di setiap lini.
Asalkan Anda tidak merasa minder ditanya oleh tongkrongan Anda, punya HP kok RAM-nya cuma 4? Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye!